Perkenalkan, nama saya Christine Shanatel Lutom dengan NIM 2310236. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tiap-tiap klasifikasi pada parasit. Yang pertama ada protozoa, yang kedua ada helminths, dan yang terakhir ada arthropoda. Saya akan menjelaskan klasifikasi pertama dari parasit, yaitu protozoa. Adapun contoh dari protozoa yang saya ambil adalah Leishmania. Leishmania adalah spesies protozoa yang ditularkan ke hewan dan manusia melalui gigitan serangga dari keluarga Pistiodidae. Parasit ini ditularkan melalui gigitan lalat pasir betina dari subfamili Phlebotomia yang populer dengan nama seperti Chiflera, Asabranca, Polomila, nyamuk palha, dan Torito. Serangga ini aktif pada malam hari saat parasit berpindah ke manusia dan hewan melalui gigitannya. Adapun bentuk fisik dari lalat pasir yaitu kelihatan seperti nenat, tetapi hanya memiliki satu pasangan tungkai dan sayap terbungkus oleh rambut yang keras dan panjang, kadang-kadang bercampur dengan sisi tubuhnya, sehingga dia tidak terlalu berbulu dibandingkan dengan subfamili yang lainnya. Bentuk dari lalat betinanya yaitu memiliki alat-alat mulut untuk merobek dan menghisap darah. Betina harus menghisap darah untuk perkembangan telurnya, sedangkan serangga yang jantan dapat menghisap keringat. Tempat-tempat perkembangbiakan lalat pasir ini adalah di bawah batu-batu, kandang sapi, kandang ayam, dasar hutan, di bawah daun-daun tumbuhan yang lembab, dan lain-lainnya. Syarat-syarat habitatnya yang utama adalah lembab, gelap, dan memiliki bahan organik sebagai bahan makanan untuk larva. Penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Leishmania adalah Leishmaniasis. Penyakit ini memiliki manifestasi klinis yang beragam. Diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama pada kulit, yang kedua pada mukosa atau mukitan, dan yang ketiga pada visceral. Siklus hidup Leishmaniasis yaitu dimulai bila bentuk betina dari lalat pasir menghisap darah dari inang manusia yang sudah terinfeksi parasit. Saat lalat pasir ini memakan bentuk Promastigota, parasit Leishmania masuk ke dalam inang manusia melalui proboscis. Dalam inang manusia, Promastigota parasit dicerna oleh makrofag di mana mereka melalui metamorfosis ke dalam bentuk-bentuk amastigota dan melakukan reproduksi pembelahan biner, yaitu membelah menjadi 2. Mereka bertambah dalam jumlah sampai sel-sel pecah, kemudian menginfeksi sel-sel fagostik dan meneruskan siklusnya. Adapun gejala dari Leishmaniasis, yang pertama itu pada kelompok Leishmaniasis visceral atau Leishmaniasis broad, merupakan bentuk Leishmaniasis yang paling serius bila tidak dilakukan pengobatan. Bentuk ini dicirikan oleh adanya demam yang tidak menentu, kehilangan berat badan dengan cepat, dan pembengkakan getah benih dan hati serta anemia. Yang kedua, pada kelompok Leishmaniasis mucosa atau Leishmaniasis membran kulit atau disebut juga dengan aspungia, yang menghasilkan bintik-bintik yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk dan kerusakan maupun membran pada rongga-rongga seperti hidung mulut dan tenggorokan. Penyakit ini sering disebut juga sebagai oriental sore atau luka oriental. Yang ketiga yaitu pada kelompok Leishmaniasis kulit. Ini dapat menghasilkan luka atau bisul pada kulit dalam jumlah yang besar pada bagian tubuh yang terbuka seperti wajah, tangan, dan tungkai, dan mengakibatkan penderita ini meninggalkan tanda-tanda luka permanen. Tidak ada vaksin atau obat untuk
mencegah infeksi yang terjadi. Maka cara terbaik adalah dengan mencegah infeksi dengan cara melindungi diri dari gigitan lalat pasir untuk mengurangi resiko digigit. Ada langkah-langkah dalam pencegahan. Yang pertama, saat berada di luar ruangan atau tempat yang terbuka, kita dapat meminimalkan jumlah kulit yang terbuka dengan cara mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan memasukkan baju ke dalam celana. Yang kedua, saat di dalam ruangan. Jika kita menggunakan ruangan yang ber-AC, kita harus mengetahui apakah area tersebut memiliki penyekat yang baik atau tidak. Karena lalat pasir jauh lebih kecil daripada nyamuk, sehingga dapat melewati lubang yang lebih kecil lagi. Yang kedua, dengan mensemprotkan area tempat tinggal kita atau tempat tidur kita dengan insektisida untuk membunuh serangga. Namun, jika kita tidak memiliki ruangan ber-AC atau tidak memiliki penerangan yang baik, kita dapat menggunakan kelambu. Alangkah baiknya jika kelambu itu kita gunakan dengan kelambu tersebut telah direndam dan disemprotkan insektisida yang mengandung pireteroid, sehingga perlakuan itu dapat mengurangi resiko kita digigit oleh lalat pasir. Perlakuan tersebut dapat kita terapkan pada penggunaan tirai, gorden, spray, dan pakaian. Yang kedua adalah helminth atau cacing. Adapun jenis cacing yang saya akan jelaskan adalah cacing hati Dendrocolium dendriticum. Cacing yang disebut juga sebagai lancet fluke ini tersebar di seluruh dunia. Cacing dewasa terdapat di dalam saluran empedu dan jaringan hati. Hospes definitifnya yaitu bili-bili dan kadang-kadang juga manusia. Hospes definitif utama cacing ini adalah domba, sedangkan manusia jarang terinfeksi cacing ini. Bertindak sebagai hospes perantara pertamanya adalah siput darat, misalnya Cochilea dan Abida. Dan hospes perantara keduanya yaitu semut yang berjeniskan Formica fusca. Siklus hidup adalah telur keluar bersama tinja penderita menetas di dalam tubuh siput darat yang memakannya. Miracidium berubah menjadi sporatikistu lalu berkembang menjadi serkaria. Serkaria yang keluar dari tubuh siput jika dimakan semut akan tumbuh menjadi metasakaria yang infektif. Jika semut termakan hospes definitif, metasakaria keluar dari kista, menembus dinding usus, lalu menuju ke hati dan saluran empedu, melewati sistem portal. Adapun morfologinya yaitu tubuh memanjang dengan panjang 6-10 kali 1,5 sampai 2,5 mm, bagian di anterior sempit di bagian lengan melebar, kedua yaitu telur coklat, ketiga terdapat di dalam ductus biliferus domba, kambing, sapi, anjing, dan kelinci, sangat jarang pada manusia. Penyakit discoloriasis disebabkan oleh cacing hati Dicorium dendriticum yang biasanya terdapat di dalam pembuluh darah kecil domba, rusa, babi, anjing, mamalia lain, dan kadang-kadang pada manusia. Adapun tanda dan gejala discoloriasis bervariasi dalam kejadian dan tingkat keparahannya, tergantung pada durasi dan besarnya infestasi. Dendriticum ini gejala yang paling umum terjadi pada sebagian besar kasus infeksi ringan yang meliputi kembung, diare, dehidrasi, dan jika investasinya parah dalam kasus yang sangat jarang terjadi, konsekuensinya adalah pembesaran saluran empedu yang dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu hematogali atau pembesaran hati, yang kedua yaitu sirosis atau peradangan, yaitu rendahnya fungsi hati yang dapat berhubungan dengan abses hati dan nyeri di daerah perut bagian atas. Yang ketiga yaitu kolisistis atau pembengkakan empedu. Adapun pencegahan dari cacing ini yaitu kita dapat melakukan yang pertama adalah menghindari konsumsi hati mentah. Hal ini sangat mengurangi risiko seseorang terkena infeksi karena cara utama penularan discoloriasis adalah melalui konsumsi hati yang mentah yang terkontaminasi. Yang kedua yaitu selalu minum air yang disaring dan aman. Yaitu arthropoda. Adapun jenis arthropoda yang akan saya jelaskan adalah Trypanosoma cruzi.
Trypanosoma cruzi mempunyai siklus hidup tidak langsung yang membutuhkan serangga triatomen sebagai inang perantaranya. Serangga ini terinfeksi saat mengisap darah. Parasit ini berkembang di usus serangga dan meninggalkan kotorannya. Salah satu parasit yang dapat disebabkan oleh Trypanosoma cruzi adalah penyakit Chagas yang disebabkan oleh infeksi parasit Trypanosoma cruzi yang menular melalui gigitan serangga kissing bug. Seperti parasit ini yang masuk ke dalam tubuh melalui mata, mulut, atau luka terbuka yang salah satunya disebabkan oleh gigitan serangga. Adapun siklus hidup dari penyakit Chagas ini, yang pertama yaitu ketika triatoma mengisap darah dan menularkan metasiklik Trypanosomaticotes dari kotoran masuk melalui luka atau membran mukosa. Selanjutnya, metakilik Trypanosomagotes ini menembus berbagai sel pada tempat gigitan di dalam sel mereka. Sehingga di dalam sel itu mereka berubah menjadi amastikotes. Amastikotes ini memperbanyak diri melalui pembelahan binari. Selanjutnya, intrakekular amastikotes ini berubah menjadi Trypanosomaticotes, pecah dan keluar dari sel dan masuk ke dalam saluran darah. Selanjutnya, triosotoma mengisap darah yang mencerna Trypanosomaticotes. Epimastikotes ini masuk ke dalam perut tengah serangga dan memperbanyak dalam perut tengah. Metakilik Trypanosomaticotes ini masuk ke dalam perut belakang. Baik, adapun gejala dalam penyakit Chagas ini yaitu ada 3 tingkat infeksi penyakit Chagas, sehingga tiap tingkatnya mempunyai gejala yang berbeda dan bahkan ada yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala. Yang pertama yaitu gejala akut. Gejala akut hanya terjadi pada sekitar 1% penderita. Adapun gejalanya yaitu yang pertama ada tanda Romana, yaitu pembengkakan mata dari salah satu bagian wajah, juga dikenal dengan nama cichagoma. Yang kedua yaitu kelelahan. Yang ketiga ada demam, pembengkakan hati. Yang keempat ada pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kelima ada ruam. Yang keenam ada kehilangan hawa nafsu. Ketujuh ada diare. Kedelapan ada muntah-muntah. Kesembilan kepada anak dapat terjadi pembengkakan otak yang dapat mengakibatkan kematian. Kita masuk ke dalam gejala fase yang kedua, yaitu fase menengah. Tingkat menengah terjadi 8-10 minggu sesudah infeksi tanpa gejala. Yang ketiga yaitu fase kronik. Ini 1-20 tahun sesudah infeksi, orang-orang dapat menunjukkan gejala yang sangat serius. Adapun gejalanya yang sangat serius, yang pertama yaitu sakit jantung. Yang kedua, perubahan detak jantung. Yang ketiga yaitu pembengkakan jantung. Kelima, serangan jantung. Keenam, orang yang menderita HIV atau AIDS yang terinfeksi penyakit Chagas akan lebih serius. Adapun pencegahannya yang dapat kita lakukan dari penyakit Chagas ini, yang pertama yaitu kita dapat melakukan upaya pencegahan seperti menyemprotkan bagian dalam dan sekeliling rumah dengan insektisida. Yang kedua, tidak tinggal di daerah yang berlumpur, yang dipenuhi jerami, atau di rumah gubuk untuk waktu yang sangat lama. Yang ketiga, memasang kelambu di tempat tidur. Yang keempat, menggunakan lotion anti nyamuk. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan dan minuman serta penyimpanannya. Yang keenam yaitu memeriksa darah, organ, sel, dan jaringan pendonor sebelum menerima transfusi. Yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan rahim secara rutin agar tidak menularkan penyakit ini kepada anak. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu jangan mengonsumsi makanan mentah.